Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini. Rabbana abdah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita dalam kajian kita Lubabul Hadis Tanqihul Qaul. Kali ini kita masuk kepada bab yang ke-9, Al-Babu Tasi'u fi Fadilati Sholatil Jamaah. Yang ke-9 adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah bersabda li kepadaku, ya Aba Hurairah, hei Aba Hurairah, sholli sholata ma'al jamaati, sholatkan engkau secara berjamaah, walau kunta jalisan, meskipun engkau itu dalam keadaan duduk. Mengapa Rasulullah menganjurkan untuk sholat berjamaah? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholatin, telah memberikan kepadamu dari setiap semua sholat, ma'al jamaah, dengan berjamaah, wa ba khamsina wa isrina sholatan bi ghairi jama'atin, yaitu dengan memberikan ganjaran 25 derajat sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Nah, ini anjuran Rasulullah tentang derajat sholat berjamaah, yaitu 25 derajat. Adapun nanti ada keterangan yang menjelaskan 27 derajat. Sholat berjamaah ini menurut beberapa mazhab, kalau mazhab Maliki mengatakan bahwa berjamaah itu adalah sunnah. Kemudian kalau mazhab Hanafi juga memberikan hukum sholat jamaah sunnah. Kalau mazhab Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau di dalam lingkungan kita tidak ada yang sholat berjamaah, maka itu durhaka semua atau dosa semua. Tetapi ada beberapa yang melaksanakan sholat berjamaah maka tergugur dari dosa itu. Bukan berarti kita mengandalkan orang lain, akan tetapi kita harus selalu memberikan manfaat kepada orang lain dengan sholat berjamaah. Ada lagi yang lebih keras adalah mazhab Hambali. Bahkan kata Imam Hambali bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain atau wajib. Berarti kalau tidak dilakukan adalah dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaah ala sholatir rajuli wahdah, keutamaan sholat berjamaah terhadap sholat seorang laki-laki secara sendirian itu adalah khamsun wa isrina darajatan, yaitu dengan 25 derajat. Wa fadlu sholati tatawu fil baiti ala fi'liha fil masjidi, dan keutamaan sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu lebih utama sholat berjamaah ala sholatil munfarid. Artinya ketika yang bagus itu sholat berjamaah, sholat wajib itu lebih utama daripada sholat di rumah. Akan tetapi sholat sunnah ini qobliyahnya dilakukan lebih utama di rumah daripada di masjid. Jadi tetap ada korelasi di antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Akan tetapi derajat-derajatnya itu akan berbeda. Sekali lagi, kalau sholat wajib itu
dilaksanakan berjamaah atau sholatnya di masjid atau di musola secara berjamaah. Kalau sholat sunnah itu baiknya atau bagusnya adalah di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu. Sholat berjamaah itu adalah lebih utama sholatul fiddi daripada sholat sendirian, fi sab'i wa isrina darajatan, dengan derajat 27 atau ganjarannya ada 27 derajat. Nah ini yang menurut riwayat lain, kalau tadi adalah 25 derajat dan riwayat yang lain adalah 27 derajat. Wariwayatul aksar, akan tetapi yang lebih banyak riwayat menyatakan keutamaan sholat berjamaah minas sahabati, dari para sahabatnya Rasulullah, adalah khamsin wa isrina darajatan, yaitu 25 derajat. Nah ini paling banyak dari kalangan sahabat mengikuti sholat berjamaah dengan menganjurkan 25 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati indallahi ta'ala, salat yang paling utama menurut Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholatus subhi yaumal jum'ah, yaitu sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah, fi jama'atin. Nah ini ada keutamaan waktu-waktu sholat. Yang pertama yang lebih dicintai oleh Allah, keutamaan berjamaah adalah sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Untuk selanjutnya adalah menurut Imam Tobroni, Umar bin Amru fa'akada jamaah, keutamaan atau keunggulan jamaah yang dilaksanakan setelah sholat subuh di hari Jumat, fal isya, yaitu sholat isya. Mengapa? Li'anna fihima, karena dari kedua sholat itu, sholat subuh dan sholat berjamaah sholat isya adalah asakku, itu lebih berat dirasakan. Jadi kita sudah membahas kemarin di bab azan ada bahwa yang paling bagus adalah sholat berjamaah isya dan subuh walau kana habuan, meskipun dengan jalan terseok-seok. Nah di sini di bab sholat jamaah dijelaskan kembali bahwa keutamaan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu itu adalah sholat subuh dan sholat isya, karena itu dirasakan lebih berat. Dan setelah sholat subuh dan sholat isya, yaitu yang paling utama berjamaah adalah summa subhi ghairihima. Artinya setelah sholat subuh berjamaah di hari Jumat, itu yang lebih utama adalah sholat subuh berjamaah di hari yang lain. Summa isya, kemudian sholat isya. Summal asri, kemudian sholat asar. Summal duhri, kemudian sholat duhur. Summal maghrib, kemudian sholat maghrib. Nah ini fadilah berjamaah dalam sholat 5 waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat subhi fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, summa jalasa yazkurullahu ta'ala, kemudian duduk sambil zikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu'a samsi, sampai timbul matahari, kana lau syitrun minan nar, maka dia akan diberikan ganjaran terhindar atau tercover, tertutup dari api neraka, wabariun minan nar, dan akan bebas dari api neraka. Jadi ini orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir sampai munculnya matahari, nah ini akan terbebas dari api neraka dan bahkan akan terlindungi, tidak sedikit pun tersentuh oleh api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sholatul rajuli fi jama'atin tajidu ala sholatihi wahdah. Sholatnya seseorang dengan berjamaah tajidu ala sholatihi wahdah itu akan lebih ditambah ganjarannya daripada sholat sendirian. Dengan apa? Khamsan wa isrina darajatan, yaitu dengan 25 derajat. Nah, ini tadi hadis masih ada kesesuaian antara hadis yang pertama dengan yang hadis ini. Karena tadi ada hadis 25 derajat, kemudian 27 derajat, dan kemudian 25 derajat. Yang banyaknya para sahabat itu adalah yang 25 derajat. Falatin, maka ketika dia sholatnya di tempat yang terbuka, fa'atamma wudu'aha, kemudian menyempurnakan wuduknya, waruku'aha, dan rukuknya, wasujudaha, dan sujudnya, artinya dengan 3 kali sujudnya secara sempurna, balagot sholatu khamsina darajatin, maka itu akan mendapatkan 50 derajat. Ini lebih tinggi kalau kita sholatnya secara sempurna, sujudnya, wudhunya, rukunya. Nah, ini ganjarannya sampai 50 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman, barang siapa yang berjamaah sholat selama 40 hari, yang 5 waktu ini, kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu baginya baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, akan bebas dari api neraka dan akan terbebas dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain, barang siapa yang sholat berjamaah 2 waktu yang dingin. Maksudnya adalah sholat berjamaah 2 waktu, yaitu sholat fajar dan sholat asar secara berjamaah. Ini disebut sholat fajar berarti adalah sholat subuh, kemudian sholat asar. Kenapa bisa disebut bardain? Karena memang biasanya sholat asar itu adalah merasa tanggung untuk berjamaah. Termasuk juga sholat duhur, akan tetapi di hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Dahwalal jannah bi ghairi hisabin, maka akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi orang yang sholat berjamaah subuh dan sholat berjamaah asar ini, di selain mendapatkan 25 derajat atau 27 derajat, juga akan dibebaskan dari api neraka dan bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Baiklah para jamaah semuanya, itu beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Sisanya nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang atau termasuk orang-orang yang selalu melakukan sholat berjamaah dan selalu akan taat akan aturan Allah dan Rasul, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti masuk surganya Allah tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.